Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 183. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan telah melihat bahwa suasana di Pulau Naga Kuno kini telah berubah menjadi lebih damai, dan dia juga bisa merasakan aura yang jauh tersembunyi di bagian terdalam dari pulau ini. Hal semacam itu membuat Xiaoyan merasa sedikit terpesona di dalam hatinya. Dia pun menebak bahwa aura yang kuat ini kemungkinan adalah para tetua dari suku Naga Void kuno yang telah kembali dari pelatihan di alam kekosongan. Karena Kaisar Naga telah muncul, maka para tetua itu juga telah kembali ke tempat ini. Mereka memilih pergi karena disebabkan tidak ingin terlibat di dalam pertarungan satu sama lain karena perpecahan suku ini. Xiaoyan telah mendengar dari Paman Heqing bahwa dia menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan 3 kepulauan naga besar lainnya. Pulau Naga Timur ini menduduki peringkat sebagai pulau paling lemah dari 4 kekuatan yang ada. Dari sini saja Xiaoyan sudah bisa menebak betapa menakutkannya suku Naga Void kuno jika mereka semuanya bersatu kembali. Selain itu, yang disebut dengan 3 Raja Naga Besar, kekuatan mereka juga lumayan hebat. Meskipun 3 Raja Naga Besar juga memiliki sedikit garis keturunan kerajaan di dalam tubuh mereka, namun hal itu tidak semurni garis keturunan yang dimiliki oleh Xian. Mengingat ambisi liar dari mereka, pasti mereka bertiga tidak akan pernah membiarkan Xian bisa menyatukan kembali suku Naga Void kuno. Jika sampai hal itu terjadi, maka posisi mereka juga akan menurun dan tidak bisa lagi menjadi seorang raja. Sesuatu seperti itu adalah hal yang sangat sulit diterima oleh 3 Raja Naga Besar. Tetua Suli kali telah muncul di hadapan Xiaoyan dan juga Paman Heqing ketika mereka berdua baru saja memasuki Pulau Naga Timur. Yang kemudian Tetua Suli pun mengatakan, "Saudara junior Xiaoyan, kau akhirnya kembali juga. Kolam petir di alam kekosongan itu terlalu berbahaya dan aku takut bahwa beberapa kecelakaan mungkin akan terjadi padamu di tempat itu." Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Terima kasih banyak Tetua Suli atas perhatianmu." Tatapan mata Xiaoyan kali ini juga telah melihat 2 tetua yang berada di belakang dari Tetua Suli. Xiaoyan bisa merasakan kedua tetua ini kemungkinan kekuatannya berada di bintang 8 atau bintang 9 Dosun. Melihat apa yang telah diperhatikan oleh Xiaoyan, Tetua Suli pun tersenyum sambil mengatakan mereka berdua merupakan tetua dari suku Naga Void kuno dan mereka selama ini telah berlatih di alam kekosongan. Namun ketika aku panggil, mereka baru saja kembali. Xiaoyan segera menangkupkan 2 tangannya sambil berkata, "Salam untuk kedua tetua." Kedua tetua itu pun juga langsung tersenyum ke arah Xiaoyan karena Tetua Suli sebelumnya sudah memberitahu hubungan antara Xiaoyan dengan suku Naga Void kuno ini. Maka dari itu, kedua tetua yang ada di belakang Tetua Suli tidak berani untuk meremehkan Xiaoyan. Detik berikutnya suara teriakan dari seorang gadis pun terdengar, "Tuan muda Xiaoyan!" Xiaoyan segera menoleh, yang ternyata itu adalah Xinglin. Hal tersebut membuat Xiaoyan cukup kaget, lalu mengatakan, "Xinglin, pada akhirnya kau keluar juga dari retreatmu." Xinglin hanya tersenyum sambil mengatakan, "Iya, ini semuanya berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno juga telah membantu diriku. Barulah saat ini jiwa ular surgawi kuno berkepala 9 bisa aku sempurnakan." Tetua Suli hanya tertawa sambil menimpali. Ular surgawi kuno berkepala 9 yang ada di dalam tubuh Xinglin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, hal itu tidak akan bisa berbuat banyak setelah hari ini, dan cepat atau lambat kemungkinan akan 100% bisa disempurnakan oleh Xinglin. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada seluruh tubuh Xinglin. Tiba-tiba saja dia mengangkat alisnya karena merasakan kekuatan luar biasa dari gadis ini. Tanpa sadar membuat Xiaoyan mengatakan, "Dosun bintang 6." Xinglin hanya menganggukkan kepalanya dan dia tersenyum manis ke arah Xiaoyan. Sementara Tetua Suli sambil membelah janggutnya sendiri, dia pun mengatakan, "Kau tidak perlu terkejut seperti itu. Mata giok 3 bunga ular hijau adalah mata paling misterius yang ada di dunia ini. Dan Xinglin mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memiliki mata tersebut. Selain itu, jiwa ular surgawi kuno berkepala 9 yang ada di dalam tubuhnya juga merupakan satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Jika salah satu dari kedua hal ini menghilang, maka hal tersebut tidak akan membuat kekuatan Xinglin bisa melonjak pesat. Apalagi Xinglin juga hanya mendapatkan kesempatan seperti itu 1 kali saja."
Mendengar ucapan dari Tetua Zuli membuat Xiaoyan hanya tertawa sambil menganggukkan kepalanya, dan dia secara alami memang mengerti peningkatan kekuatan seperti itu membutuhkan banyak kondisi yang benar-benar keras. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, kemudian dirinya berkata, dengan kekuatan bintang 6 Dousun milik Xinglin, jika ditambahkan dengan kekuatan dari mata giok 3 bunga ular hijau, kemungkinan dia bisa bertarung dengan seorang Dousun bintang ke-7. Selain itu, kemampuan penyegelan dari mata giok 3 bunga ular hijau juga telah diperkuat. Saat ini kemungkinan Xinglin akan memiliki kekuatan untuk mampu menyegel seorang Dousun bintang ke-7 dari suku ular. Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan melihat ke arah Tetua Zuli. Lalu dia bertanya, Tetua Zuli, apakah Xian belum keluar dari retreatnya? Tetua Zuli hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, belum. Kaisar Naga yang Agung membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan aku juga tidak tahu kapan dia akan keluar dari retreatnya. Xiaoyan hanya mengangguk, lalu mengatakan, jika begitu kemungkinan diriku tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Dan aku sudah terlalu lama pergi. Kemungkinan guruku akan sangat khawatir jika aku berada di dunia luar. Tetua Zuli tidak menghentikan Xiaoyan ketika dia sudah membuat keputusan untuk segera pulang. Suasana di Pulau Naga Timur saat ini juga cukup genting. Mereka selalu waspada akan serangan dari 3 pulau naga besar lainnya. Dan hal itu juga tidak terlalu aman bagi Xiaoyan untuk tetap berada di tempat ini. Tetua Zuli setelah berpikir sejenak akhirnya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, tidak apa-apa jika kau ingin pulang. Detik berikutnya, Tetua Zuli mengeluarkan token giok berwarna perak yang cukup indah. Dia memberikannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, saudara junior Xiaoyan, kau harus membawa token giok spasial ini dan kau bisa menghancurkannya jika kau ingin datang kembali ke Pulau Naga Timurku. Kekuatan spasial yang ada di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawamu ke tempat ini. Xiaoyan tidak menolak pemberian dari Tetua Zuli. Dirinya langsung menyimpan token giok spasial ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya pada Tetua Zuli dan juga 2 tetua yang ada di belakangnya sambil mengatakan, jika begitu, aku Xiaoyan tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Jika ada masalah di masa depan nanti, jangan sungkan-sungkan untuk memanggil diriku. Selama aku memiliki kemampuan, maka diriku akan datang dan membantu kalian. Tetua Zuli hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, saudara junior Xiaoyan, tolong bantu sampaikan salamku pada Yao Chen ketika kau telah sampai di pavilion bintang jatuh. Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengangguk. Sementara paman Heking yang ada di sampingnya melambaikan tangan pada Xiaoyan sambil mengatakan, adik junior Xiaoyan, ayo, aku akan mengantarkan dirimu. Xiaoyan sekali lagi menangkupkan 2 tangannya dan dia berpamitan pada Tetua Zuli serta 2 tetua lain yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, Xiaoyan dan juga Xinglin segera memasuki celah spasial yang telah dibuat oleh paman Heking. Mereka bertiga akhirnya menghilang dari tempat ini. Detik berikutnya, Xin pun berpindah ke atas pegunungan yang hijau dan subur. Tiba-tiba saja, langit di atas pegunungan ini memiliki garis retakan. 3 sosok telah keluar dari dalamnya. Yang tidak lain adalah Xiaoyan, Xinglin, dan juga paman Heking. Tatapan mata dari paman Heking melihat pada tempat sekitar. Lalu, setelah memastikan tempat ini aman, paman Heking pun mengatakan, adik junior Xiaoyan, kau akan bisa mencapai pavilion bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kau pergi ke arah utara dari tempat ini. Karena situasi di dalam suku naga juga cukup genting, maka aku terburu-buru untuk kembali dan tidak bisa mengantarkan dirimu sampai ke pavilion bintang jatuh. Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, tidak apa-apa, dan maaf, aku telah merepotkan kakak senior Heking. Heking menepuk dadanya sambil mengatakan, setelah masalah yang besar di dalam suku naga void kuno teratasi, maka diriku akan secara acak bepergian sesukaku. Pada saat itu, aku akan membantu dirimu menghabisi para anggota dari aulat jiwa jika aku bertemu dengan mereka. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia cukup senang dengan kata-kata dari paman Heking ini. Paman Heking melambaikan tangannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, sudahlah, aku tidak ingin banyak berbicara. Mari kita berpisah di sini dan sampai jumpa lagi. Tubuh dari paman Heking kembali memasuki celah spasial dan dirinya pun segera menghilang dari tempat ini.
Sementara Xiaoyan melihat pada Xinglin yang ada di sampingnya. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Xinglin, ayo, kita juga harus segera pulang." Mereka berdua segera pergi menuju arah yang sebelumnya ditunjuk oleh Paman Heking. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Xiaoyan bisa melihat sebuah pavilion bintang jatuh yang benar-benar megah di kejauhan depan sana. Di dalam aula besar dari pavilion bintang jatuh kali ini, Yalao sedang melakukan diskusi dengan Feng Junse. Tiba-tiba saja Yalao mengangkat alisnya sambil mengatakan, "Akhirnya Xiaoyan pulang juga." Feng Junse pun segera menoleh ke arah belakang dan Xiaoyan kini telah muncul bersama dengan Xinglin. Hal tersebut membuat Feng Junse cukup terkejut ketika merasakan aura yang cukup kuat dari Xiaoyan. Hal tersebut membuat Feng Junse mengatakan, "Xiaoyan, auramu." Sementara Yalao sambil tersenyum, dia mengatakan, "Hahaha, bocah kecil, sepertinya kau telah memperoleh banyak hal dari perjalananmu kali ini." Raut wajah Xiaoyan berseri-seri. Dia segera duduk di kursi yang ada di samping gurunya. Segera setelah itu, Xiaoyan menjelaskan situasi apa saja yang dia alami selama perjalanan ini. Yalao dan juga Feng Junse hanya bisa menganggukkan kepala mereka mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Selanjutnya, Yalao pun mengatakan, "Tidak terduga bahwa sebenarnya kau bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno." Sambil mengangkat cangkir tehnya, Yalao mengatakan, "Xiaoyan, aku juga telah memiliki kabar yang baik untukmu." Xiaoyan cukup terkejut sambil bertanya, "Benarkah? Apa itu, guru?" Yalao pun segera mengatakan, hal ini terkait dengan api teratai pemurnian iblis. Kegembiraan yang luar biasa pun segera terpancar di raut wajah Xiaoyan ketika dia mendengar ucapan dari Yalao. Hal tersebut membuat Xiaoyan segera bertanya, "Guru, apakah pecahan peta terakhir dari api teratai pemurni iblis telah didapatkan?" Yalao hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Bagaimana hal itu bisa mudah untuk didapatkan, anak muda? Api teratai pemurni iblis itu merupakan api surgawi yang sangat misterius. Bahkan diriku saja sekalipun belum pernah melihatnya. Dan sudah merupakan berkah yang cukup besar bahwa dirimu telah mendapatkan 3 pecahan peta dari api teratai itu. Meskipun pada akhirnya kau masih tidak mudah untuk mendapatkan pecahan peta yang terakhir." Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya dia mengatakan, "Lalu apakah kabar baik yang kau maksud itu, guru?" Yalao sambil membelah janggutnya pun dia mengatakan, "Kita memang belum mendapatkan pecahan terakhir dari peta tersebut. Namun kita sudah menemukan berita terkait dengan hal itu." Sekali lagi Xiaoyan menunjukkan keterkejutannya lalu dia bertanya, "Berita apa itu?" Yalao hanya tersenyum tipis sambil mengatakan, "Ada pameran perdagangan spasial khusus yang akan diadakan di dataran tengah ini setiap beberapa tahun sekali. Seorang ahli biasa tidak akan pernah tahu tentang pameran perdagangan spasial. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap dosong juga tidak akan pernah menyadari hal ini tanpa orang dalam. Hal ini dikarenakan kualifikasi pertama untuk bisa berpartisipasi di dalam pameran perdagangan spasial ini adalah seseorang setidaknya harus mencapai puncak dari kelas Daozong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang bisa berpartisipasi adalah para ahli tingkat atas sejati di benua ini." Xiaoyan cukup terkejut lalu mengatakan, "Pameran perdagangan spasial dan syarat untuk mengikutinya harus berada di puncak dari kelas Daozong." Xiaoyan kemudian bertanya, "Guru, apakah pecahan peta terakhir dari api teratai pemurni iblis akan muncul di pameran perdagangan spasial ini?" Yalao hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Benar, aku memiliki beberapa teman di antara orang-orang yang berada di pameran perdagangan spasial dan aku telah melakukan penyelidikan. Secara kebetulan, aku telah mendengar informasi bahwa pemilik dari pecahan peta terakhir, dia sebenarnya juga menyadari bahwa pecahan peta yang dia pegang terkait dengan api teratai pemurnian iblis. Namun, dia berencana untuk melelangnya dan menukar dengan barang lain karena dia tidak mampu mendapatkan pecahan peta yang lain." Mendengar hal tersebut membuat Xiaoyan segera mengatakan, karena dia telah menyadari bahwa petanya memiliki keterkaitan dengan objek paling langka, yaitu api teratai pemurni iblis. Kemungkinan hadiah yang akan dia minta juga cukup besar.
Yalo pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, benar. Tapi tidak ada pilihan lain. Ini merupakan satu-satunya berita yang telah kita dapatkan dan terkait dengan api teratai pemurni iblis. Jika kita tidak mengambil pecahan peta itu, kemungkinan besar kita tidak akan pernah bisa menemukan api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, maka aku harus bisa mendapatkannya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Yalo hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tertawa, lalu mengatakan, tapi aku tidak bisa mengingat beberapa hal yang telah muncul dalam pameran perdagangan spasial yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Namun yang pasti, ketika pameran perdagangan spasial ini dibuka, harta misterius akan muncul di dalam sana. Bahkan mungkin kau akan bisa menemukan teknik Do kelas Tian. Ekspresi raut wajah Xiaoyan segera berubah ketika mendengar hal itu, yang kemudian dia mengatakan, teknik Do kelas Tian. Xiaoyan tahu sesuatu seperti ini pasti akan menjadi rebutan untuk para ahli tingkat tinggi, karena teknik Do kelas Tian merupakan sesuatu yang cukup mengerikan. Contohnya adalah telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Xiaoyan kembali bertanya pada gurunya, berapa lama lagi pameran perdagangan spasial itu akan dibuka? Yalo sambil menghitung waktu, dia menjawab, kemungkinan kurang dari 1 tahun. Xiaoyan mengangkat alisnya lalu mengatakan, waktu ini memang cukup singkat. Feng Xunxi yang ada di samping Xiaoyan pun segera bercanda, memang tidak ada pilihan. Jika kau benar-benar membutuhkan api surgawi, maka kau bisa mencari informasi tentang api surgawi yang lainnya atau kemungkinan merebutnya dari mereka yang telah memiliki api surgawi ini. Aku ingin tahu faksi mana di seluruh benua ini selain lembah api yang terbakar yang memiliki api surgawi paling banyak. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya mendengar ucapan dari Feng Xunxi. Sementara Yalo sambil tersenyum tiba-tiba saja mengatakan, faksi yang memiliki api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Xiaoyan terkejut lalu mengatakan, klan Yan? Faksi apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sampai saat ini? Yalo secara perlahan dia pun mulai menjelaskan, klan Yan itu merupakan salah satu dari 8 klan kuno, dan mereka juga merupakan faksi yang sangat tersembunyi. Kekuatan mereka jauh di luar imajinasimu. Bahkan seluruh dataran tengah ini tidak sederhana seperti yang terlihat di permukaan. Apa yang disebutkan dengan 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion, itu hanyalah gambaran umum. Beberapa faksi top sejati, mereka telah tersembunyi bahkan lebih dalam daripada klan Gu. Xiaoyan sambil mengangkat alisnya dia pun mengatakan, 8 klan kuno, guru. Apakah kau tahu klan mana saja yang termasuk di dalam 8 klan kuno ini? Yalo terdiam sejenak, baru kemudian dia mengatakan, klan Gu dan juga klan Hun Aula Jiwa, mereka merupakan anggota dari 8 klan kuno. Selain itu, masih ada 5 klan lain yang berdiri hingga detik ini, dan mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Xi, klan Lei, dan juga klan Ling. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya menghirup napas dalam-dalam. Dunia ini memang melebihi harapan dari Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa aula jiwa merupakan yang terkuat. Tidak terduga, mereka hanyalah salah satu saja, dan masih ada klan kuno lainnya yang mampu bersaing dengan klan Hun. Xiaoyan terdiam sejenak. Dia menghitung jari sambil mengatakan, guru, yang kau sebutkan tadi jumlahnya hanya ada 7. Sambil menatap Xiaoyan dengan dalam, Yalo pun mengatakan, masih ada 1 klan kuno yang belum aku sebutkan, dan itu adalah klan Xiao yang merupakan keluarga Xiaomu saat ini. Xiaoyan menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya klan Xiao miliknya merupakan salah satu dari klan kuno yang pernah eksis di zaman kuno saat itu. Meskipun Xiaoyan tidak menyadari seberapa kuat yang disebut dengan klan Xiao miliknya, namun secara alami dia memiliki pemahaman bahwa kekuatan dari klan Xiao di masa lalu pasti akan sangat mengerikan dan bisa bersaing melawan klan Hun dan juga klan Gu. Namun sekarang klan Xiao benar-benar telah mengalami kemunduran yang sangat jauh.
Yalao secara perlahan menjelaskan, sebenarnya klan Xiao milikmu di masa lalu pernah menghasilkan seorang Dodi. Oleh karenanya, keturunan dari garis itu, mereka memiliki garis keturunan Dodi di dalam darahnya. Namun, garis keturunan semacam ini terakhir kali muncul pada generasi leluhurmu, yaitu Xiao Xuan, sebelum akhirnya telah digunakan seluruhnya dan dihabiskan oleh Xiao Xuan. Garis keturunan Dodi itu mungkin memang kuat, tapi hal itu tidak akan mampu bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis, dan untuk terus melestarikan garis keturunan ini, seorang Dodi yang lain perlu muncul di dunia, dan kemudian memberikan garis keturunan energi serta kehidupan pada pewaris selanjutnya. Namun sayangnya, klan Xiaomu saat itu tidak pernah mempersiapkan garis keturunan Dodi. Semenjak Dodi yang terakhir muncul di dalam klan Xiaomu, dan generasi terkuat yang terakhir hanyalah leluhurmu, yaitu Xiao Xuan. Dia benar-benar telah mempertaruhkan segalanya, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi bisa melestarikan garis keturunan. Namun pada akhirnya dia tetap gagal dan tidak mampu menembus ke kelas Dodi, serta sudah menghabiskan seluruh garis keturunan. Hal itulah yang membuat klan Xiaomu menjadi menurun sampai saat ini. Xiao Xuan di dalam kematiannya merasa cukup menyesal, tidak mampu menyelamatkan klannya sendiri. Dan yang disebut dengan garis keturunan Dodi dari klan Xiao memang benar-benar telah lenyap dari dunia. Aku bahkan tidak pernah merasakan sedikit pun garis keturunan Dodi di dalam tubuhmu selama bertahun-tahun ini. Dan seharusnya kau juga menyadari hal itu dengan jelas. Mendengar ucapan dari gurunya, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selama bertahun-tahun ini, Xiaoyan memang hanya mengandalkan dirinya sendiri melalui pelatihan hidup dan mati demi bisa mencapai levelnya yang sekarang. Dan sama sekali, Xiaoyan tidak memiliki garis keturunan Dodi untuk meningkatkan kekuatannya. Yalao sambil menepuk bahu dari Xiaoyan dan menatapnya dengan lembut, dia berkata, "Kau tidak perlu merasakan beban apapun di dalam hatimu, karena kau tidak membutuhkan garis keturunan Dodi dengan kekuatanmu sekarang. Guru sangat percaya bahwa cepat atau lambat dirimu akan melahirkan garis keturunan Dodi yang bisa kau tinggalkan untuk seluruh klan Xiao milikmu." Mendengar ucapan dari Yalao membuat Xiaoyan hanya tersenyum, sementara Yalao hanya mengangguk dengan senang ketika melihat ekspresi di raut wajah Xiaoyan. Muridnya ini merupakan pilihan terbaik dalam hal bakat maupun karakter. Meskipun dia belum dewasa, namun Xiaoyan adalah orang yang sederhana dan juga tidak angkuh. Benua ini cepat atau lambat pasti akan mengenal nama Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan tiba-tiba saja melihat pada Yalao. Sambil tersenyum dia pun bertanya, "Guru, kenapa dirimu sangat paham dengan 8 klan kuno? Bukankah orang biasa akan kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang klan kuno itu?" Yalao cukup terkejut. Sebelum akhirnya dia tersenyum sambil menjawabnya, "Hahaha, bocah kecil, kau benar-benar licik. Apakah sebenarnya kau telah menebak sesuatu?" Xiaoyan dengan lembut mengatakan, "Guru, apakah sebenarnya kau memiliki hubungan dengan klan Yao? Karena namamu adalah Yao Chen." Sambil memegang cangkir teh, Yalao tersenyum tipis. Lalu dia seperti mengingat sesuatu yang membuat raut wajah Yalao menjadi cukup sedih. Selanjutnya dia pun mengatakan, "Aku memanglah anggota dari klan Yao, namun aku adalah orang yang telah dibuang dari klan." Xiaoyan yang kaget dengan ucapan gurunya spontan mengatakan, "Hah? Dibuang klan? Guru, bahkan dengan bakat pemurnian obatmu, hampir tidak ada orang di seluruh benua Doki ini yang bisa dibandingkan dengan dirimu. Bagaimana bisa kau adalah orang yang dibuang oleh klan Yao?" Yalao sambil tersenyum dengan cukup pahit, dia menjelaskan, "Itu semua adalah karena garis keturunan Dodi dilahirkan di dalam klan kuno memiliki tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunan di dalam tubuhnya. Dan kita berdua sebenarnya adalah kasus yang mirip. Garis keturunan Dodi yang mengalir di dalam tubuhku benar-benar tipis, sehingga tidak signifikan. Ketika diriku berada di dalam klan Yao, aku akhirnya dikeluarkan karena telah gagal melakukan sebuah misi. Aku benar-benar kecewa.
setelah pergi dari dalam klan Yao dan kemudian mengerahkan seluruh kemampuanku dalam hal penyempurnaan pil obat. Aku telah menjelajahi seluruh dataran tengah sendirian yang benar-benar kacau ini selama hampir 1 abad. Hingga akhirnya aku telah memperoleh beberapa prestasi. Pada saat itu, aku masih memiliki pemikiran yang aneh bahwa klan akan memanggilku kembali. Namun seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur menghilang. Klan Yao mungkin memang tempat yang telah membesarkan diriku, tapi aku sudah tidak memiliki banyak perasaan untuk mereka. Orang tuaku telah meninggal ketika aku masih sangat muda, dan selanjutnya aku secara bertahap melupakan mereka dan bahkan tidak ingin mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang menyadari bahwa aku pernah menjadi anggota dari klan tersebut. Hingga detik ini, Aula jiwa saja tidak tahu jika aku merupakan anggota dari klan Yao. Soyan kemudian bertanya, dengan kekuatan guru saat ini, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu jika kau ingin kembali ke dalam klan Yao, bukan? Yao Chen hanya tersenyum pada Soyan sambil mengatakan, apa artinya kembali ke tempat seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, aku hanya menyadari bahwa diriku adalah Yao Chen, dan aku tidak menganggap bahwa nama Yao ini berasal dari klan Yao, karena mereka berpikir bahwa aku adalah orang yang tidak berguna. Maka diriku akan menunjukkan pada mereka semuanya bahwa aku bisa melakukan apapun di dataran tengah ini, serta menunjukkan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Dodi sekalipun akan benar-benar mampu menjadi seorang ahli top di seluruh benua Doki. Selain itu, aku juga ingin menunjukkan pada mereka bahwa muridku yang telah aku ajari, dia akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dodi yang sangat mereka junjung tinggi. Soyan hanya menganggukkan kepalanya, dan dia mengetahui betapa marahnya Yao Chen terhadap klan Yao yang telah meremehkan dirinya. Detik berikutnya, Yao Chen benar-benar tidak ingin terus membahas masalah ini. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, sudahlah, lupakan saja. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Hampir tidak ada orang di wilayah dataran tengah ini yang mengetahui 8 klan kuno. Namun sekarang, kau memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah kenapa alasanku mengatakan hal itu sekarang pada dirimu. Adapun faksi dengan api surgawi yang paling banyak yang telah aku sebutkan sebelumnya, mereka adalah klan Yan yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Berdasarkan apa yang telah ku ketahui, klan Yan ini memiliki 4 api surgawi di dalam klan mereka, dan di antaranya ada 2 api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Soyan cukup terkejut. Secara spontan, dia mengatakan 4 api surgawi di dalam 1 klan. Yao Chen tersenyum, kemudian melanjutkan kata-katanya. Selain klan Yan, klan Yao ini juga memiliki 2 api surgawi. Karena mereka berspesialisasi dalam penyempurnaan obat kuno, ada cukup banyak ahli di dalam klan Yao. Kemungkinan besar dirimu akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka di masa depan nanti. Pada saat itu, kau akan menyadari spesialisasi mereka, dan tentu saja kau tidak perlu takut pada orang-orang dari klan Yao. Dengan keterampilan penyempurnaan obatmu saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan dirimu hanya bisa dihitung dengan 1 tangan. Soyan mengerutkan keningnya lalu mengatakan, hanya bisa dihitung dengan 1 tangan. Yao Chen tersenyum, kemudian mengatakan, benar, kau harus melupakan sesuatu untuk mendapatkan api surgawi yang telah diperoleh oleh 2 klan besar. Karena mereka sebenarnya telah memberikan segel tambahan yang benar-benar kuat. Bahkan hal itu lebih kuat dari api 9 naga petir milik lembah api yang terbakar. Maka dari itu, kau tidak akan pernah bisa memurnikan atau menelannya, bahkan jika kau mendapatkan api surgawi dari 2 klan besar tersebut. Soyan hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dengan pahit, karena dia juga tidak memiliki pemikiran untuk merebut api surgawi dari 2 klan kuno itu. Soyan kemudian berkata, sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu dengan apa yang disebut pameran perdagangan spasial untuk segera dibuka. Yao Chen sambil tersenyum mengatakan, pameran perdagangan spasial ini memang mengharuskan seseorang untuk menunggunya. Dan selama waktu menunggu ini, sebenarnya kau masih bisa melakukan perjalanan ke suatu tempat. Soyan dengan heran bertanya, kemana itu guru? Yao Chen segera menjawabnya,
menuju klanku yang berada di alamku. Mendengar kata-kata ini membuat tangan dari Xiaoyan gemetar. Dia segera teringat dengan wajah cantik dari Sun-Er yang merupakan kekasihnya. Hal tersebut membuat Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Sun-Er, apakah kita akan bertemu?" Yao Chen kemudian mengeluarkan sebuah undangan yang terbuat dari batu giok hitam. Kemudian dia mengatakan, dalam waktu 1 bulan lagi, upacara kedewasaan klanku akan diadakan. Dan hal itu hanya akan diadakan setiap 2 dekade sekali. Dan ini merupakan acara yang besar di dalam klanku. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalam upacara kedewasaan ini adalah seluruh anggota generasi muda yang paling menonjol di dalam klanku sendiri. Tidak banyak faksi yang akan menerima undangan dari klanku jika aku tidak berada di kelas Banseng kali ini. Kemungkinan pavilion bintang jatuh juga tidak akan pernah mendapatkan kualifikasi di dalam undangan ini. Xiaoyan, batu giok ini merupakan undangannya. Hanya dengan memiliki hal seperti ini, maka seseorang akan bisa memasuki alamku. Awalnya aku berpikir akan menuju ke tempat itu. Namun, aku menyadari bahwa situasi di dalam pavilion bintang jatuh saat ini masih belum stabil. Meski di tempat ini banyak orang tua yang telah bergabung dan juga menjaga pavilion bintang jatuh, tapi diriku masih tetap harus waspada. Jika suatu saat nanti Aulat Jiwa melakukan hal di luar kendali, hingga detik ini Aulat Jiwa tidak berani melakukan penyerangan karena mereka tahu bahwa aku berada di tempat ini dan memiliki kekuatan di tahap Banseng. Jika aku pergi, maka aku takut mereka akan melakukan penyerangan. Terimalah undangan batu giok hitam ini karena aku tidak bisa datang ke klanku. Maka tugas ini akan aku serahkan padamu. Xiaoyan menatap tajam pada undangan batu giok hitam. Sesaat kemudian dia mengulurkan tangan dan menerima hal itu. Xiaoyan tahu klanku merupakan klan yang kuat dan memiliki hubungan dengan klan Xiao. Pada akhirnya Xiaoyan akan melakukan kontak langsung dengan mereka. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan sebuah kehangatan dari undangan batu giok hitam yang ada di tangannya. Detik berikutnya Yalo tersenyum lalu berkata, mereka yang telah diundang oleh klanku merupakan faksi yang kuat dan merupakan ahli tingkat puncak di seluruh benua Doki. Ini juga merupakan pengalaman yang cukup bagus bagi dirimu. Tentu saja kekuatan dan juga reputasimu saat ini telah mencapai di mana kau berada dalam kondisi setara dengan mereka semua. Jadi, apakah kau Xiaoyan sebagai muridku berani pergi untuk menuju klanku? Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Guru, percayalah padaku, muridmu ini tidak akan pernah membuatmu menjadi malu." Yao Chen tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, aku benar-benar puas denganmu. Kau akan melakukan perjalanan beberapa hari dari sekarang. Aku telah menyadari hubunganmu dengan Sun-Er dan kau harus berhati-hati ketika mencapai area dari klanku. Gadis itu sangat luar biasa di dalam klanku sendiri. Aku sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dodi paling lengkap di dalam klanku selama bertahun-tahun. Dan dia memiliki peluang terbesar untuk bisa menembus level Dodi yang legendaris. Oleh karenanya, tidak mudah jika kau ingin bersama dengan Sun-Er." Xiaoyan menganggukkan kepalanya karena dia juga sudah tahu akan posisi dari Sun-Er di dalam klanku sejak lama. Namun apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan pernah menyerah untuk bisa mendapatkan kembali pujaan hatinya itu. Meskipun lawannya merupakan klan yang kuat dari zaman kuno, Yao Chen kemudian kembali mengatakan, "Kepergianmu saat ini juga harus mengajak Tian Huo Sunse serta Xiao Yixian ketika kau menuju ke alamku. Setelah aku membantu Tian Huo Sunse memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya saat ini telah menjadi bintang 6 Dozun. Dan aku juga telah membantu Xiao Yixian memperbaiki tubuh racun yang menyedihkan. Namun saat ini, aku telah memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendirian." Xiaoyan dengan cukup kaget bertanya, "Pergi kemana Xiao Yixian?" Yalo sambil membelai janggutnya sendiri, dia pun menjawab, "Ke makam tua yang tidak disadari
oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode dari racun dan yang aku tinggalkan sebenarnya aku peroleh dari tempat itu. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar hal ini, dan dia tidak menyangka bahwa sebenarnya metode pil racun yang dia gunakan untuk membentuk racun dan di dalam tubuh Xiaoyan bukan sesuatu yang dibuat Yalau, melainkan dia peroleh di makam kuno ini. Xiaoyan pun bertanya-tanya dengan cukup heran. Orang misterius macam apa yang telah meninggalkan metode yang luar biasa seperti itu? Kenapa orang ini memiliki pemahaman yang luar biasa tentang tubuh racun yang menyedihkan? Yalau pun dia mengatakan, sepertinya tidak akan ada orang kedua yang lebih memahami tubuh racun yang menyedihkan daripada dia, karena dia sendiri juga pemilik dari tubuh racun yang menyedihkan saat itu ketika dia masih hidup. Namun dia tidak memiliki keberuntungan seperti Xiaoyan. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga merupakan sesuatu yang dia ciptakan sebelum dia mati. Xiaoyan mendengar hal ini hanya bisa berkata, sebenarnya orang misterius ini juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tidak heran dia mampu membuat metode yang cukup langka. Yalau sambil tertawa dia mengatakan, Xiaoyan akan segera mendapatkan metode untuk sepenuhnya bisa mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu dimakamkan. Dan pada saat itu, Xiaoyan akan menjadi orang pertama di dalam sejarah dunia yang benar-benar mampu mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Ketika Xiaoyan kembali, sudah saatnya bagimu untuk menuju ke alamku. Xiaoyan secara perlahan menganggukkan kepalanya. Dia pun tersenyum dan memegang erat pada undangan batu giok hitam. Dirinya kali ini mengatakan, Sun aku sudah mengatakan bahwa kita akan bertemu kembali di dalam klanku. Maka dari itu, tunggulah diriku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan macam apa yang akan didapatkan oleh Xiaoyan ketika dia kembali dari makam kuno? Dan apakah Xiaoyan akan mendapatkan halangan ketika dirinya akan memasuki alamku? Dan reaksi seperti apa yang akan muncul di raut wajah dari Sun ketika dia melihat Xiaoyan di alamku nanti? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sok.